Halo Mas Isan, gimana kabarnya? Baik, semoga di sana dan juga rekan-rekan teman kuliah baik-baik dan sehat-sehat semua. Aku mau tanya, kebetulan juga Mas Isan juga kuliah tentang hukum adat. Nah, kebetulan juga ada kawanku yang ada masalah keluarganya dan istrinya mau bercerai, tapi hukum adat di keluarga dia tuh masih kental. Jadi yang aku mau tanyakan, bagaimana perceraian di dalam hukum adat itu, atau putusnya perkawinan di dalam hukum adat itu. Lalu bagaimana mekanisme putusnya suatu perkawinan di hukum adat, dan ada nggak kesinambungan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah berjalan saat ini. Itu aja yang mau aku tanyain. Ditunggu jawabannya, Mas. Guys, ini ada tamu gua nih di Manado. Kebetulan dia mau tanya terkait ini apa? Ada temannya lah di sana itu, ada yang divorce lah, bercerai gitu. Kebetulan orang itu tuh masih menganut adat yang kental gitu. Nah, tapi dia tuh lagi konsultasi nih sama Rizky ini. Nah, Rizky ini tanya nih ke gue nih, kalian kira-kira ini ngerti nggak sih terkait apa ya, penyebab gitu, atau apa aja sih yang membuat putusnya perkawinan dalam di hukum adat sendiri? Faktor-faktornya tuh apa aja sih? Karena dia tuh tanya itu terkait apa aja sih yang sebenarnya yang bisa menyebabkan putusan perkawinan menurut hukum adat gitu. Karena kan nggak semua kalau di hukum agama atau nasional kan belum tentu sama ya dengan di hukum adat nih. Dia tanya nih secara spesifik apa gitu. Berarti ada masih tingkat mungkin ya? Ya gitu. Kalau dari hukum adat itu apa kira-kira? Penyebabnya itu ya? Penyebabnya itu penyebab putusnya perkawinan tuh. Penyebab putusnya perkawinan dalam hukum adat, pertama itu suami memiliki penyakit impoten. Oh gitu. Itu juga bisa jadi penyebab tuh. Bisa. Oh. Berarti ada faktor-faktornya ya? Faktor-faktor penyakit impoten, terus istri berzina gitu. Oh, berzina itu bisa jadi penyebab putusnya perkawinan gitu. Bisa. Kalau di hukum nasional kita kan bisa juga, karena ada perzinahan tuh suami atau istri bisa mengajukan gugatan. Berarti sama ya, itu sama di hukum adat gitu ya. Sama. Oke. Lu tahu nggak apa kira-kira lagi yang biasa di hukum adat nih yang kemarin? Oh, sama istri tidak berperlakukan baik gitu. Oh, berarti istri istilahnya tuh KDRT. istri KDRT enggak kali, suami itu mah ya, suami ya kali ya. Kalau istri mungkin dia tidak bisa menjadi istilahnya tuh ya ibu rumah tangga yang tanggung jawab yang sebagaimana pada umumnya, karena kan kadang hukum adat tuh beda nih sama hukum di sekarang ini, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, yang tipikal cewek itu pengennya berkarir gitu kan, terus nggak mau jadi ibu rumah tangga yang 24/7 ngurus anak gitu. Tapi kan kalau hukum adat kayaknya pandangannya tuh masih ke sana gitu. Sebagai seorang istri harus bisa memberi memasakin suami, Masih konservatif bisa ya gitu kan. Terus nah itu berarti jadi pengaruh juga ya, yang istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu tuh jadi pengaruh berarti ya. Oh gitu. Terus juga bisa diinginkan oleh kedua belah pihak juga sih bang, putusnya perkawinan dalam hukum adat itu. Berarti kalau sama-sama sepakat pengen putus atau bercerai itu juga bisa jadi faktor penyebab putusnya. Oke. Terus dia tuh juga tanya kemarin itu mekanismenya tuh gimana sih kalau orang putusnya perkawinan di dalam hukum adat gitu kan? Karena kalau di hukum nasional kita tahu kan ya bisa ajukan gugatan kan, kalau bagi yang beragama Islam ke pengadilan agama, bagi yang selain Islam ke pengadilan negeri setempat. Kalau di hukum adat itu gimana? Ada yang tahu nggak? Coba saya cek dulu tuh Di situ ya Pak. di mekanisme putusnya perkawinan secara hukum adat sih ada contohnya sih bang. Ini kan di sini saya nyari contohnya itu ada di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya. Oke. Itu mekanismenya ada satu,
perceraian akibat kematian. Nah, para orang tua itu duduk dan membahas pembagian anak-anaknya dari perkawinan tersebut. Nah, kalau karena zina itu ada sanksinya. Dia memberi kerbau 12 ekor, kain tenun 2 buah, emas 2 pasang, sopi yaitu minuman tradisional 2 tempayan. Gitu. Itu salah satu contoh dari daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya itu. Oke, berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sebelum putusan perkawinan, tergantung dari penyebabnya juga ya. Kalau kayak gitu tadi kan berarti dia ada konsekuensi, Ada tuh, konsekuensinya, ada sanksinya juga. Selain perkawinan itu putus, ada konsekuensi lah harus dibayar. Terus ada mekanisme lain nggak yang diatur di adat-adat lain gitu misalnya yang kalian tahu? Ada sih sebenarnya, tapi mungkin secara harafiahnya aja ya, penyebutannya kalau di Minangkabau itu harta bersama itu disebut harta suara. Nah itu berarti ada lagi nggak ya kira-kira mekanisme lain tuh yang kalian tahu kira-kira? Kayaknya ini aja sih Bang, soalnya contoh yang paling konkretnya mengenai mekanisme putusnya perkawinan secara hukum adat ya saya ngambil dari contoh desa Klis aja. Gitu. Desa Klis. Soalnya itu jelas kan ngejelasin konsekuensinya juga. Terus pembagian anak sih gimana. Bentar, dia kemarin tuh tanya apa lagi ya? Dikasih kerbau 12 ekor sama 12 ekor 12 ekor kerbau. kerbau. Tapi berarti itu kan di satu tempat aja ya? Artinya di tempat lain Iya. juga mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan mungkin. Namanya adat kan di kita ini kan adat istiadat tuh masih berkembang lah di beberapa daerah gitu kan. Mungkin daerah lain juga punya syarat tertentu yang berbeda, tapi mungkin konsepnya sama gitu ya. Iya, betul. Kalau dia putusan perkawinan itu karena ada kesalahan, berarti harus ada konsekuensi yang dibayarkan. Tapi kalau memang mungkin putusnya baik-baik ya, dua keluarga besar ini dirembukin gitu bagaimana nanti pembagian hak asuh anaknya gitu kan. Kalau soalnya kan di hukum nasional kan yang gua tahu tuh ini nanti diputus di pengadilan. Bagaimana pengadilan memutus nih hak asuh lari ke siapa, terus nanti terkait ini harta gonogin itu kalau di hukum adat tuh gimana tuh pembagiannya tuh? Kalau yang kalian tahu, soalnya kayaknya kan pasti beda ya sama di hukum nasional kita. Mungkin saya cek dulu. Ya Bang. Nah ini kalau di berbeda-beda nih Bang, kalau di setiap daerah nih harta gonogininya. Kalau di Minangkabau itu ada harta bersama, disebut harta suara. Di Kalimantan disebut barang perpantangan. Di Bugis disebut cakara. Di Bali disebut dengan ruwe gebro. Di Jawa disebut dengan barang gini atau gonogini. Dan di Pasundan disebut dengan guna kaya, barang sekaya, campur kaya atau kaya rejem. Di beberapa daerah juga terdapat pengecualian harta bersama tersebut Bang. Oke. Terus kira-kira hukum adat tuh terkait gonogini tuh ada yang tahu nggak? Maksudnya dia tuh bagaimana sih pengaturan lainnya gitu? Maksudnya fokusnya misalnya terhadap apa gitu? Kalau di hukum nasional kita kan fokusnya juga tergantung kepada asas keadilan dari si antara suami dan istri gitu. Karena kalau harta itu tadinya harta bawaan suami yaitu kembali ke suami. Kalau di hukum nasional kita kan gitu ini yang gue tahu harta bawaan istri ya kembali ke istri. Tapi kalau harta bersama nanti direbukin lah gitu diputus pengadilan. Kalau di hukum adat tuh ada yang tahu nggak kayak gimana gitu pengaturannya? Bentar Bang, saya dulu. Ada Bang, ketemu Bang. Nah, jadi Gimana tuh? faktor utama yang diurus oleh hukum adat adalah untuk menjaga kondisi sosial dari soma setelah terjadinya perpisahan atau perceraian dari suami dan istri. Beberapa daerah ada yang melihat bahwa suami lebih legitimate dan dominan dalam menguasai harta gonogini Bang. Karena beberapa faktor bahwa walaupun telah bercerai, suami tetap memiliki tanggung jawab melekat kepada anak-anaknya. Terus hal ini juga kewajiban dari istrinya. Dari sisi peran mencari nafkah, maka sang suami dianggap punya andil yang lebih besar dibandingkan istrinya. Walaupun hal ini banyak perspektif yang berbeda, karena peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga berbeda-beda, sehingga apapun yang dihasilkan karena
peran bersama tadi merupakan hak dan porsi yang sama. Terus kalau pembagiannya itu porsinya misalnya harus setengah kah atau berapa gitu? Nah, Dijelasin nggak terkait pembagian itu tuh di hukum adat? ada juga di beberapa daerah Heeh. seperti penjelasan di pembahasan di atas kan. Yang tadi itu tadi kan artinya. Oh, yang tadi. Lagi terlihat bahwa pembagian harta gono ini tidak harus setengah-setengah, Oh gitu. Tapi juga gimana bisa. tuh bisa jadi? tetapi juga bisa 2/3. iya Bisa 2/3 juga. atau 1/3 gitu. Oh, berarti nggak harus sama rata gitu lah ya. Ya maksudnya tetap melihat juga dari asas ini ya manfaatnya dan kehadirannya gitu. Berarti ada proporsionalitas ya. Iya, proporsionalitas, tapi mungkin nggak sebaku lah perhitungannya kayak hukum nasional kita gitu kan. Kalau perkawinan. hukum undang-undang perkawinan kan bagaimana nanti putusan pengadilan gitu kan. Jadi itu kan bisa dijabarin tuh, suami pas sebelum nikah hartanya sekian, istri sekian, setelah nikah harta bersamanya sekian. Dalam pernikahan itu mungkin yang gajinya paling besar siapa nanti baru ditentukan. Kalau hukum adat lebih fleksibel aja berarti ya. Iya. Kalau tadi yang udah jelasin tuh ya kan lebih fleksibel, berarti tergantung kepada karena suami itu lebih dominan di dalam adat, berarti bisa jadi suami itu lebih gitu karena harus menafkahi anak-anaknya nanti. Punya tanggung jawab yang lebih besar juga ya. Iya, berarti gitu ya. Oke. Soalnya dia tuh nanya gitu karena dia juga ini apa namanya masih belajar lah gitu kan, sama kayak kita ini kan yang kita disampaikan sama dosen kita kemarin itu kan di kelas kan terkait hukum adat. Pembahasan materinya Ya, juga sharing. lagi Ya. sesuai sama tugas yang lagi kita ini sekarang. Dia sharing lah tanya gitu, makanya hukum adat lagi kalian nih siapa tahu dari yang udah kita pelajarin kan gitu. Oke, kalau Berarti gitu. juga ini ya bang, ada kesinambungan juga berarti. Hmm. Putusnya perkawinan menurut hukum adat dan di hukum nasional itu punya kesamaan juga berarti ya. Dari segi apanya tuh? Dari segi tadi faktor-faktornya, terus juga pembagian walaupun ada yang beda proporsinya, Iya, tapi memiliki kesamaan gitu. iya. Tapi kan kalau hukum nasional itu kan, ini saya lihat kan dia mengikat seluruh WNI nih, warga negara Indonesia. Oh. Sedangkan kalau di adat itu ya cuma di adat-adat tertentu aja gitu. Oh iya. Ya sebenarnya konsepnya mirip mungkin karena ya hukum nasional kita kan pembentukannya kan mungkin diambil dari beberapa hukum Dari adat hukum yang adat, ada ya. di Indonesia di rangkum mungkin diambil dari intinya Menyesuaikan gitu ya. menyesuaikan itu sebagai landasan kali kayaknya hukum adat itu sehingga jadi sekarang adanya undang-undang perkawinan itu gitu. Oke deh kalau gitu nanti gue coba jelasin lagi ke temen yang di sana. Oke, siap Barangkali banget. ini bermanfaat buat dia kan, soalnya kayaknya lagi kusut banget nih masalah udah cerai terus ada sangkut pautkan hukum adat kan, jadi tambah kompleks gitu kan. Asli Bang. Itu busuk parah. banget itu.